Om Swastiastu. Saya Luhyesi Angga Natalia Dewi, NIM 1908961027, dan rekan saya Niputu Leoni Ratna Devi, NIM 1908961012. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sedikit mengenai formulasi sediaan chewable lozenges. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan, yang pertama tanaman jahe merah, yang kedua ekstraksi atau penyaringan, yang ketiga chewable lozenges, dan yang keempat monografi bahan tambahan dari Pertama, pendahuluan. Tanaman obat tradisional di Indonesia sangat beragam. Salah satunya yaitu jahe merah yang dapat dimanfaatkan untuk obat tradisional. Limpahnya berwarna merah hingga jingga muda dan memiliki aroma tajam serta rasa yang sangat pedas. Jahe merah dapat berefek anti mabuk, sehingga diperlukan sediaan dari ekstrak jahe merah yang lebih mudah penggunaannya, tahan lama dan menarik serta praktis, yaitu dengan dibuat sediaan lozenges. Chewable lozenges merupakan jenis dari lozenges yang melepaskan zat aktifnya langsung di dalam mulut atau tenggorokan. Dengan adanya chewable lozenges dapat memberikan keuntungan bagi orang yang kesulitan dalam menelan, karena cukup dengan mengulum chewable lozenges perlahan, tidak diperlukan air. Jadi sediaan chewable lozenges ini melepaskan zat aktifnya langsung di dalam mulut atau tenggorokan, dan juga penggunaannya tidak memerlukan air minum. Jadi cukup dengan mengulum chewable lozenges, sehingga sediaan ini praktis untuk digunakan. Sediaan berupa lozenges dengan jenis chewable atau gummy menyerupai jelly. Jadi sediaan lozenges ini menyerupai jelly. Sediaan ini dimaksudkan untuk melarutkan obat secara perlahan-lahan dalam mulut atau untuk dikunyah. Sediaan ini membutuhkan bahan yang dapat membentuk konsistensi sediaan menjadi kenyal. Bahan yang paling berpengaruh terhadap kekenyalan yaitu basis. Jadi untuk menjadi kenyal, sediaan ini tuh memerlukan bahan yang berpengaruh terhadap kekenyalan yaitu basis. Basis yang digunakan yaitu gliserin gelatin. Nah, kenapa gliserin gelatin yang digunakan? Karena kombinasi dari keduanya yaitu gliserin gelatin ini dapat memberikan bentuk yang kenyal sehingga mudah dikunyah dan mudah melarut perlahan di dalam mulut. Ini contoh dari gambar rimpang jahenya. Warnanya seperti ini. Ini juga. Lalu tanaman jahe merah. Nah, tanaman jahe merah ini ada klasifikasinya. Yang pertama, nama latin. Nama latinnya itu Zingiber officinale rospartobrum. Kemudian divisinya, divisi dari tanaman jahe merah spermatophyte, subdivisionya Angiospermae, kelas tumbuhannya biji berkeping 1. Kemudian bangsanya Zingiberales atau jahe-jahean, suku Zingiberciae, marga Zingiber. Kemudian tanaman jahe merah ini juga memiliki nama daerah tumbuhan. Tanaman obat tradisional di Indonesia sangat beragam dan setiap tumbuhan memiliki nama daerah yang berbeda. Jadi tumbuhan di suatu daerah dengan daerah lain itu namanya berbeda-beda. Nah, contohnya adalah penamaan jahe merah di beberapa daerah. Yang pertama Aceh, jahe merah itu disebut dengan halia. Kemudian Sunda disebut dengan jahe, Bali Cipakan, Kutai Sipadas, Gorontalo Melito, dan penamaan lainnya di daerah-daerah. Lalu tanaman jahe merah, tentang morfologi tanamannya. Jahe merah merupakan terna berbatang semu tegak, tidak bercabang. Jadi tanamannya itu semu tegak.
Kemudian batangnya bulat kecil berwarna hijau agak keras. Jadi ini batangnya bulat kecil. Ini bulat kecil, kalau diperhatikan ini bulat kecil berwarna hijau dan agak keras. Daunnya tersusun berselang teratur dan berwarna hijau tua. Tingginya 30-60 cm. Tumbuh baik di daerah tropis yang beriklim cukup panas dan curah hujannya sedikit. Jika cahaya matahari mencukupi, jahe merah dapat menghasilkan rimpang yang lebih besar. Jadi jahe merah ini rimpangnya itu dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian bunganya biasanya majemuk, bentuk bulir, sempit, ujung runcing, berwarna hijau kemerahan. Kelopak bentuk tabung, bergigi 3 dan mahkota bentuk corong. Buahnya kotak, bulat panjang, coklat. Jadi warna itu coklat. Biji berbentuk bulat dan berwarna hitam. Akar berbentuk serabut, berwarna putih kotor. Jadi warna akarnya itu putih, tapi karena berada di dalam tanah jadinya kotor. Nah, ini ada gambar rimpangnya, kemudian ini ada gambar akarnya berwarna putih, kemudian ini batang daunnya, kemudian untuk bunganya ini ada bunganya. Jadi bunganya itu berwarna hijau kemerahan. Kemudian ini untuk bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Kemudian kandungan kimia dari jahe merah. Jadi jahe merah itu ada kandungan kimianya. Nah, yang pertama minyak menguap atau volatile oil. Yang kedua minyak tidak menguap atau non volatile oil. Dan pasti. Yang pertama minyak atsiri atau minyak menguap. Suatu komponen yang memberi khas kandungan minyak atsiri jahe merah sekitar 2,58 sampai 2,72%, dihitung berdasarkan berat kering. Umumnya berwarna kuning, sedikit kental dan merupakan senyawa yang memberikan aroma yang khas pada jahe. Jadi warna dari minyak atsiri tanaman jahe merah itu kuning dengan sedikit kental dan aroma khas dari jahe. Kemudian minyak tidak menguap. Kandungan minyak tidak menguap disebut juga dengan oleoresin, yakni suatu komponen yang memberi rasa pahit dan pedas. Jadi kandungan dari oleoresin ini yang memberikan rasa pahit dan pedas pada jahe merah. Rasa pedas pada jahe merah sangat tinggi disebabkan karena kandungan oleoresin yang tinggi. Nah, zat oleoresin ini yang bermanfaat sebagai antiemetik. Nah, selanjutnya yaitu khasiat dan manfaat dari jahe merah. Jahe segar dan jahe kering banyak digunakan sebagai bumbu masak atau pemberi aroma pada makanan. Jadi untuk bumbu masak jahe itu. Kemudian berdasarkan penelitian aksi farmakologi jahe yaitu untuk mencegah mual dan postoperatif nausea dengan mekanisme meningkatkan motilitas pada gastrointestinal. Kemudian hiperemesis gravidarum, muntah yang diinduksi oleh kemoterapi dan osteoartritis. Jadi manfaat dari jahe merah ini cukup banyak. Kemudian jahe merah yang memiliki rasa yang panas dan pedas terbukti berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu untuk pencahar, masuk angin, anti mabuk, sakit encok, sakit pinggang, pencernaan kurang baik, radang tenggorokan, asma, sakit demam, pelega tenggorokan. Jadi ini adalah manfaat dan khasiat dari jahe merah yang banyak. Selanjutnya ekstraksi atau penyarian. Nah, apa sih itu ekstraksi? Nah, ekstrak ini adalah bahan sediaan yang berupa kering, kental, atau cair, dibuat dengan menyari Simplicia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, di luar pengaruh cahaya matahari secara langsung. Jadi ekstraksi ini kan proses dari
hasil yang diperoleh itu namanya ekstrak. Jadi ekstraksi itu prosesnya, ekstrak itu hasilnya atau sediaan dari proses ekstraksi. Kemudian kriteria cairan penyari yang baik haruslah memenuhi syarat, yaitu mudah dan murah, stabil secara kimia dan fisika, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, juga selektif, yaitu hanya menarik zat berkhasiat. Jadi ada kriteria dari cairan penyari yang digunakan. Nah, metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor, yaitu sifat dari bahan obat dan daya penyesuaian dengan tiap metode ekstraksi, dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna. Jadi ada kriteria dan metode ekstraksi yang benar-benar harus diperhatikan untuk memperoleh ekstrak atau sediaan dari proses ekstraksi ini yang sempurna. Ini gambar dari ekstrak jahe merah yang bentuknya kering, kemudian ini bentuknya yang cair. Selanjutnya metode ekstrak, metode ekstraksi. Metode untuk memperoleh ekstrak ada yang pertama maserasi. Nah, maserasi ini merupakan proses paling tepat untuk simplicia yang sudah halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zatnya akan larut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar. Serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat. Isinya dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperatur 15 derajat sampai 20 derajat Celcius selama 3 hari. Jadi proses maserasi ini untuk simple yang sudah halus dan memungkinkan untuk direndam, sehingga rendamannya itu kan meresap dan dapat melunakkan dari susunan selnya, sehingga zat-zatnya itu karena sudah melunak, zat-zatnya itu akan melarut. Nah, ini ada contoh gambar dari proses maserasi. Jadi dilakukan dalam bejana bermulut lebar, lalu serbuknya itu ditempatkan di dalamnya ini, lalu ditambahkan pelarut dan ditutup rapat. Ini ditutup rapat. Nah, yang kedua yaitu perkolasi. Ini gambar alat dari perkolasi atau disebut juga dengan perkolator. Nah, perkolasi merupakan suatu proses di mana obat yang sudah halus zatnya diekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan melalui obat dalam suatu kolom. Obat dimampatkan dalam alat ekstraksi khusus yang disebut perkolator dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat. Jadi ini prosesnya untuk obat yang sudah halus, zatnya itu diekstraksi dalam pelarut yang cocok. Nah, hasilnya itu disebut dengan perkolat. Yang ketiga yaitu sokletasi. Metode dari sokletasi ini, bahan yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam sebuah kantong ekstraksi. Itu bisa kertas atau karton di dalam sebuah alat ekstraksi yang bekerja kontinu. Wadah gelas yang mengandung kantong diletakkan di atas labu suling dan suatu pendingin aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan jika diberi pemanasan akan menguap mencapai ke dalam pendinding aliran balik melalui pipa pipet, lalu berkondensasi di dalam dan menetes di atas bahan yang diekstraksi. Jadi sokletasi ini bahan yang diekstraksi itu dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian di dalam sebuah alat yang bekerja secara kontinu. Ini untuk alat yang digunakan dalam sokletasi. Jadi ini alat yang bekerja secara kontinu. Ini labunya.
Yang selanjutnya yaitu chewable lozenges. Yang pertama, definisi. Nah, chewable lozenges itu lozenges merupakan sediaan dengan bermacam-macam bentuk yang biasanya mengandung obat dan bahan perasa yang dimaksudkan melarut secara perlahan dalam mulut atau dapat dengan mudah dikunyah dan ditelan untuk efek pada lokasi tertentu atau efek sistemik. Jadi lozenges ini sediaannya bermacam-macam bentuk. Kemudian dengan tujuan agar melarut perlahan dalam mulut. Nah, itu dengan cara misalnya dikunyah atau mengulum obat dari sediaan lozenges ini. Kemudian untuk efek pada lokasi tertentu, hanya pada bagian-bagian tertentu. Ini ada contoh gambar dari sediaan lozenges. Tipe. Ada dua tipe lozenges menurut metode pembuatan tablet hisap, yaitu yang pertama, kompres tablet lozenges. Prinsipnya sama dengan pembuatan tablet kompresi biasa, perbedaannya pada dosisnya saja. Jadi, kompresi tablet lozenges dengan area aktivitasnya di membran mukosa mulut dan kerongkongan. Kemudian memiliki diameter yang lebar antara 5/8 sampai 3/4 inci, dikempa dengan bobot tablet antara 1,5 sampai 4,0 gram dan diformulasi agar mengalami disintegrasi dalam mulut secara perlahan-lahan. Yang kedua, molded lozenges dibuat dengan meleburkan basisnya. Nah, sediaan ini itu memiliki tekstur lembut karena mengandung gula dengan konsentrasi tinggi atau karena kombinasi antara gelatin dengan gula. Contohnya yaitu soft lozenges atau pastilles dan chewable lozenges, yaitu lozenges dengan basis gelatin. Soft lozenges biasanya dibuat dengan menggunakan basis dari polyethylene glycol atau PEG, sedangkan chewable lozenges dengan menggunakan basis gliserin gelatin. Ini kan sudah saya jelaskan tadi di awal kalau chewable lozenges ini menggunakan basis gliserin gelatin. Kemudian menurut komposisi bahannya, lozenges terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hard lozenges adalah campuran gula dan karbohidrat dalam bentuk amorf dan kristal. Dapat berupa sirup gula padat dan secara umum mempunyai kandungan air 0,5% sampai 1,5%. Bahan dasarnya adalah gula, sirup jagung, gula invert, gula pereduksi, dan pembuat asam, pengaroma, bahan-bahan cair dan padat, serta bahan obat. Kemudian yang selanjutnya, soft lozenges. Jadi ini merupakan salah satu jenis dari lozenges dengan basis PEG, acetia, dan bahan lainnya. Biasa disebut berwarna dan memiliki rasa, secara perlahan dapat melarut atau dikunyah pada mulut dan tergantung pada efek obat yang diinginkan. Yang ketiga, chewable lozenges memiliki rasa yang mencolok dan sedikit rasa asam. Cocok diperuntukkan bagi pasien pediatri dan efektif untuk penggunaan pengobatan pada absorpsi gastrointestinal dan sistemik. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan dari sediaan chewable lozenges. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada basis, yang kedua yaitu pelarut, kemudian pemanis, acidulens, stabilizing agent, gelling agent, bahan aktif, pengawet, dan flavonoid. Yang pertama, basis. Dasar dari chewable lozenges ini adalah basis. Kemudian
bahan yang digunakan sebagai basis adalah bahan-bahan yang memberikan bentuk kenyal pada sediaan. Jadi untuk mengatur kekenyalan dari sediaan C-Blosinges ini maka perlu basis. Basis yang biasa dipakai dalam formulasi C-Blosinges yaitu basis gelatin gliserin, basis PEG, basis gelatin, dan basis gula dan sirup. Jadi ini untuk basis-basis yang digunakan pada sediaan C-Blosinges untuk mendapatkan kekenyalan dari sediaan tersebut. Yang kedua yaitu ada pelarut. Pelarut ini bahan yang hampir selalu digunakan untuk formulasi sediaan farmasi. Jadi sediaan formulasi farmasi itu hampir selalu menggunakan pelarut. Pelarut dalam penelitian ini merupakan bagian dalam pembuatan basis C-Blosinges yang digunakan untuk membantu melarutkan gelatin. Namanya pelarut pasti untuk melarutkan, dan untuk sediaan C-Blosinges ini untuk melarutkan gelatin. Pelarut yang biasa digunakan dalam sediaan oral yaitu Aquades dan Selanjutnya ada pemanis. Pemberian pemanis ditunjukkan untuk memberikan rasa enak, untuk menarik konsumen, dan untuk menutupi rasa pahit dari obat atau zat aktif yang ditambahkan. Bahan yang digunakan biasanya adalah manitol dan sorbitol. Selanjutnya ada asidulen, merupakan bahan tambahan untuk sediaan cerebel longeles yang membentuk sediaan ini berbeda dari longeles yang lainnya. Asidulen memberikan rasa asam pada sediaan. Biasanya digunakan asam sitrat monohidrat. Selanjutnya ada stabilizing agent. Stabilizing agent mampu mempertahankan stabilitas bentuk gel sehingga membentuk sediaan ini tetap menjadi gummy atau kenyal. Beberapa stabilizing agent yang sering digunakan yaitu acacia powder, sodium alginat, aluminium magnesium silikat, bentonit, carmelos sodium, cross carmelos sodium, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada gelling agent. Berdasarkan sistemnya, ada 4 macam gelling agent. Yang pertama yaitu inorganik dengan sistem 2 fase, yaitu aluminium hidroksid gel dan bentonit magma. Yang kedua ada organik dengan sistem 1 fase, karbomer dan tragacam. Selanjutnya, yang ketiga ada hidrogen jelly. Ada 2 jenis juga, yaitu inorganik, yaitu bentonik, vegum, silika, dan alumina. Yang kedua ada natural dan sintesis gam organik. Contohnya, pektin, tragacam, sodium alginat, metiselulosa, sodium karboksi metiselulosa. Yang keempat ada organogel. Ada 4. Yang pertama hidrokarbon, kedua lemak hewan dan tumbuhan, basis sabun, dan yang terakhir yaitu hidrofilik. Selanjutnya ada bahan aktif. Merupakan zat berkhasiat dalam cannabis lozenges, dapat berupa bahan obat sintesis maupun herbal. Selanjutnya ada flavor. Digunakan untuk memberikan rasa sedap dan wangi pada preparat farmasi. Contohnya, minyak anisi, minyak kayu manis, coklat, mentol, minyak orange, minyak permen, dan vanili. Selanjutnya ada pengawet. Digunakan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan bakteri. Pengawet yang digunakan haruslah memperhatikan konsentrasi, pH, rasa, warna, kelarutan, dan keefektifannya dalam melawan bakteri, jamur, dan yeast.
Contoh bahan pengawet yang sering digunakan yaitu alkohol, benzokonium klorida atau benzokonium klorid, bensil alkohol, asam borat dan garamnya, kresol, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pembuatan Crewable lozenges. Langkah-langkahnya yaitu masing-masing bahan ditimbang, kemudian aqueous dipanaskan hingga mendidih. Gelatin dituang ke dalam wadah dan direndam dengan aqueous mendidih sebanyak yang dikehendaki. Selanjutnya, campurkan gelatin dan aqueous dan didiamkan 15 menit hingga mengembang. Gliserin dimasukkan sedikit demi sedikit dan diaduk sambil dipanaskan di atas water bath hingga semua gelatin tercampur dengan gliserin. Selanjutnya ditambahkan sisa gliserin perlahan sambil diaduk sampai tercampur rata dan bebas dari gumpalan. Basis ini dipanaskan lagi selama 45 menit. Aspartam dan metiplaraben dimasukkan dan diaduk. Zat aktif berupa ekstrak jahe merah dan asam sitrat monohidrat ditambahkan. Diaduk hingga tercampur rata. Adonan dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga dingin. Jika adonan membeku saat dituangkan, maka dapat dipanaskan lagi dan dituangkan kembali. Selanjutnya ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan uji yang akan dilakukan untuk mengetahui sifat fisik crewable dari hasil percobaan. Sediaan crewable ini, kontrol kualitasnya sama dengan kontrol kualitas pada sediaan lozenges karena crewable merupakan salah satu jenis lozenges. Selanjutnya ada monografi bahan tambahan. Ada gelatin. Adalah suatu zat yang diperoleh dari hidrolisa parsia kolagen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. Gelatin berfungsi sebagai basis dari formulasi pastilles, suppositoria, dan lain-lain. Gelatin berwarna kuning lemah, tidak larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, ether, dan metanol, tetapi larut dalam gliserin, asam, dan basa. Meskipun dalam asam dan basa kuat dapat menyebabkan prepitasi. Dalam air, gelatin dapat mengembang dan melunak secara berangsur-angsur, menyerap antara 5 dan 10 kali berat air. Gelatin dapat larut dalam air panas membentuk gel dan mendidih pada suhu 35–40 derajat Celcius. Pada temperatur lebih dari 40 derajat Celcius, gelatin membentuk cairan. Bentuk gel sol tergantung pada suhu pelelehan dan titik lelehnya dapat divariasi dengan menambahkan gliserin. Gliserin adalah cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah, tajam, atau tidak enak, hidroskopis, netral terhadap lakmus dengan kelarutan, dapat dicampur dengan air dan etanol, tidak larut dalam kloroform dan ether, minyak, lemak, dan minyak penguap. Gliserin sebagai bahan tambahan berfungsi sebagai pelarut, pemanis, pengawet, dan agen untuk menaikkan kekentalan. Aqueous, bahan yang hampir selalu digunakan sebagai eksipien formulasi di bidang farmasi, berupa cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Aqueous memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada aspartam.
merupakan serbuk kristal berwarna putih dengan intensitas rasa yang manis, digunakan dalam formulasi sediaan farmaseutika oral, minuman, produk makanan, pemanis, bahan dalam pembuatan tablet, campuran serbuk, dan produk vitamin. Aspartam mudah larut pada etanol 95% dan mudah larut pada air. Ini adalah bentuk molekul dari aspartam. Selanjutnya ada asam sitrat monohidrat. Tidak berwarna seperti kristal bening atau kristal putih, serbuk yang mengembang, tidak berbau, dan memiliki rasa asam yang kuat. Digunakan dalam formulasi sediaan farmasi atau pada produk makanan, terutama digunakan untuk mengatur pH dalam larutan dan digunakan untuk menambah rasa asam pada produk makanan, sebagai antioksidan, buffering agent, dan chelating agent. Asam sitrat larut dalam etanol 95% dengan perbandingan 1:5, dalam air dengan perbandingan kurang dari 1:1, mudah larut pada ether. Ini rumus molekulnya, dan ini adalah bentuk asam sitrat monohidrat. Selanjutnya ada metilparaben. Dapat bekerja efektif dalam larutan pada pH antara 4 dan 8 dan keefektifannya dapat menurun pada pH yang tinggi. Dalam larutan stabil pada pH 3-6 pada temperatur ruangan. Mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% C6H6O3. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Berupa hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk halus, serbuk hablur putih, tidak berbau, atau berbau khas lemah, mempunyai rasa sedikit terbakar. Sukar larut dalam air, dalam benzen, dan dalam karbol tetraklorida, namun mudah larut dalam etanol dan ether. Ini adalah bentuk dari metilparaben. Ini rumus molekulnya. Sekian presentasi materi dari kami. Jika ada salah kata, pengucapan, arti maupun penulisan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.